Be strong. Data Sosial Kependudukan Kota Bandar Lampung tahun 2020. Apa data sosial kependudukan itu? Data sosial kependudukan adalah sebuah statistik yang dapat menggambarkan kondisi sosial yang berdampak pada kesejahteraan penduduk. Berikutnya, indikator sosial kependudukan yang akan kami paparkan antara lain distribusi penduduk, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Distribusi penduduk. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mencapai 1.166.066 jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun, Kota Bandar Lampung mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 2,7%. Dengan luas wilayah sebesar 197,22 km persegi, kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung sebesar 5.913 jiwa per kilometer persegi. Perlu kalian ketahui, Kota Bandar Lampung merupakan wilayah kabupaten atau kota terpadat di Provinsi Lampung. Kemudian, daerah dengan kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur, yakni 21.220 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sukabumi, yaitu 3.215 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya, rasio jenis kelamin Kota Bandar Lampung yaitu 104, yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Secara rinci, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 594.292 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 571.774. Pada tahun 2020, sebanyak 18.029 bayi lahir. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kelahirannya turun 1,12%. Pendidikan di Kota Bandar Lampung tahun 2020. Dalam pendidikan terdapat APM, yaitu angka partisipasi murni. Angka partisipasi murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM sama dengan 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Angka partisipasi murni atau APM menurut jenjang pendidikan di Kota Bandar Lampung tahun 2020. Untuk jenjang SD sebesar 99,47, untuk jenjang SMP 89,22, untuk jenjang SMA 70,15. Untuk jenjang SD artinya sekitar 99,5% penduduk Kota Bandar Lampung yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD, MI, atau sederajat. Untuk jenjang SMP artinya sekitar 90% penduduk Kota Bandar Lampung yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMP atau MTS atau sederajat. Untuk jenjang SMA artinya sekitar 71% penduduk Kota Bandar Lampung yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA, SMK, MA sederajat. Angka melek huruf. Angka melek huruf yaitu proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf Latin, huruf Arab, dan huruf lainnya seperti huruf Jawa, kanji, dan lain-lain terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,24%. Artinya, sekitar 93% penduduk di Kota Bandar Lampung
yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis. Banyaknya sarana kesehatan menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung tahun 2020 adalah rumah sakit sebanyak 12, rumah sakit bersalin sebanyak 7, puskesmas sebanyak 31, puskesmas pembantu sebanyak 50, klinik bersalin sebanyak 6, klinik sebanyak 73, posyandu sebanyak 704, dan rumah sakit mata sebanyak 2. Selanjutnya adalah banyaknya tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung 2020 yang dibagi menjadi 4, yaitu dokter ahli sebanyak 332, dokter umum sebanyak 501, dokter gigi sebanyak 79, dan bidan sebanyak 1045 orang. Selanjutnya adalah angka kesakitan menurut karakteristik di Kota Bandar Lampung tahun 2020. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria sebesar 9,19 dan wanita sebesar 9,66. Selanjutnya berdasarkan kuintil pengeluaran, yaitu 20% teratas sebesar 7,09, 40% tengah sebesar 10,51, dan 40% terbawah sebesar 9,52. Berikut adalah banyaknya kasus DBD, diare, dan malaria menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung 2020. Untuk kasus DBD sebanyak 1048, kasus diare sebanyak 16.989, dan kasus malaria sebanyak 80 kasus. Kita akan melihat kondisi ketenaga kerjaan. Tapi sebelumnya, bagaimana sih konsep tenaga kerja? Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk usia kerja dibagi menjadi 2 kategori, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja namun sementara tidak bekerja, dan orang yang menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari orang yang bersekolah, orang yang mengurus rumah tangga, serta orang yang memiliki kegiatan lain selain kegiatan pribadi. Untuk melihat kondisi angkatan kerja dapat ditunjukkan dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, pada tahun 2020, TPAK di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan sebesar 2,27% dibanding tahun sebelumnya. Nilai TPAK 67,79% memiliki arti bahwa dari 100 orang telah terdapat 67-68 orang telah aktif dalam kegiatan perekonomian. Jika kita lihat pada tahun 2020, menurut lapangan usaha, penduduk yang bekerja mayoritas berada pada sektor jasa, sedangkan menurut status pekerjaan didominasi oleh status buruh, karyawan, ataupun pegawai. Lalu bagaimana ya kondisi pengangguran di Kota Bandar Lampung? Kondisi pengangguran dapat ditunjukkan dari tingkat pengangguran terbuka. TPT di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai TPT menjadi 8,79% mengindikasikan kondisi yang kurang baik, karena dari 100 penduduk terdapat 8-9 orang yang menganggur. Oleh karena itu, sangat diperlukan kebijakan yang tepat agar angkatan kerja yang ada di Kota Bandar Lampung dapat terserap secara optimal. Bidang kemiskinan. Di dalam bidang kemiskinan, ada 4 indikator yang akan kami bahas, yaitu penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman, dan indeks keparahan. 1. Penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Di daerah Bandar Lampung sendiri, jumlah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hingga di tahun 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 93,74 ribu penduduk. Indikator yang kedua yaitu garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Dibandingkan tahun sebelumnya, garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar Rp634.743. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ketiga, indeks kedalaman kemiskinan.
Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,61. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengartikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kota Bandar Lampung berada semakin jauh dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan sendiri merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Terakhir, indeks keparahan kemiskinan. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai indeks keparahan mengalami kenaikan sebesar 0,45. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Bandar Lampung semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks keparahan kemiskinan dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.